Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusrahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mantalu bisani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Nanda sekalian, senang bisa membersamai Nanda-Nanda sekalian yang hebat, yang luar biasa, yang soleh dan soleha. Semoga pagi hari ini senantiasa diliputi keberkahan, kesehatan, kebahagiaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh pengampunan, bulan penuh keberkahan, bulan dikabulkannya semua doa-doa kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswatun hasanah, yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan ke alam yang Islam seperti saat sekarang ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, sehingga sebelum datangnya Ramadan kita senantiasa berdoa agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Bahkan kalau kita melihat sejarah, ternyata para salafus soleh senantiasa berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan ini 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Nah, sebagai wujud kesyukuran kita karena kita telah dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka marilah kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat topik tentang buktikan cintamu, raih kemuliaan Ramadan. Ya, ketika kita berbicara tentang cinta, ya saya kira Nanda sekalian sangat paham satu kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tapi terkadang sulit untuk merealisasikannya. Ya, cinta adalah pengorbanan, cinta adalah kesetiaan, cinta adalah perjuangan. Ketika kita mengatakan kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, ya tentu kita harus kuatkan tekad kita untuk membuktikan cinta kita. Kalian cinta Allah dan Rasul-Nya? Ya, tentu ketika pertanyaan itu tertuju kepada kita, siapapun yang mengaku orang-orang yang beriman pasti akan mengatakan kami cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah membuktikan, mewujudkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Ini masih butuh perjuangan yang sangat besar. Ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita berupaya membuktikan cinta kita untuk mendapat keberkahan, mendapat kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Cinta tidak hanya diungkapkan dengan lisan, tetapi perlu diyakini dengan hati kita, dan yang tatkala pentingnya adalah diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika kita mencintai Allah, maka kita harus berupaya menjalankan segala yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kembali lagi bahwa wujud dari cinta adalah pengorbanan. Cinta butuh kesetiaan, cinta butuh perjuangan. Ya, oleh karenanya semua harus terpaut dalam diri kita untuk membuktikan apa yang telah kita ucapkan itu. Nah, terkait dengan meraih
kemuliaan di bulan Ramadan ini, maka ada beberapa amalan yang harus kita tegakkan, yang harus kita laksanakan untuk meraih kemuliaan Ramadan itu sendiri. Yang pertama tentu tidak asing lagi bagi kita adalah puasa itu sendiri. Setiap tahun kita telah melaksanakannya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan puasa pun tidak asing bagi kita. Puasa ini telah menjadi kewajiban kita, ya, bahkan orang-orang sebelum kita pun juga demikian, sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perintah puasa ini bukan hanya berlaku dalam term sekarang ini, bukan hanya kita sekarang ini, tapi orang-orang sebelum kita di zaman Rasulullah SAW, orang-orang terdahulu, para salafus soleh telah melaksanakan hal tersebut. Apa tujuan dari perintah puasa ini? Tentu di akhir ayat tadi dikatakan la'allakum tattaqun, agar kita bisa mendapat gelar la'allakum tattaqun tadi, gelar orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa merasa bahwa apapun yang ia lakukan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa juga digambarkan bahwa innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita tulis di dalam status-status kita, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa ini selalu berupaya agar apa yang ia ucapkan, apa yang ia tulis, apa ia katakan, semuanya sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, ini tujuan atau dambaan kita bagi orang-orang yang beriman agar bisa meraih gelar takwa tersebut. Ya, jadi puasa ini menjadi kewajiban bagi kita semua. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya, kecuali bagi orang-orang tertentu. Ya, jadi Islam ini adalah ajaran yang syamil, mutakamil, utuh dan menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan kita, agama yang sangat mudah, sehingga walaupun digambarkan tadi bahwa puasa ini menjadi sebuah kewajiban, tentu kewajiban itu bagi orang-orang yang tidak punya unsur secara syar'i. Ya, bagi orang yang punya unsur secara syar'i, misalnya sakit atau musafir atau orang tua jompo ataukah sedang berhalangan, sedang menstruasi, bagi perempuan tentu ada pengecualian tersendiri. Nah, ketika kita berpuasa, tentu banyak kemuliaan yang dapat kita raih di dalamnya. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan pahala yang tak terbatas. Jadi pahala puasa yang kita dapatkan ini tidak terbatas, tidak ada batasnya. Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan bahwa setiap amal kebaikan, jadi setiap amal kebaikan yang kita gunakan itu akan diberikan ganjaran 10 hingga 700 kali lipat. Ya, kecuali amal puasa. Jadi amal kebajikan apapun yang kita lakukan, itu ganjarannya, pahalanya akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi lain halnya dengan puasa. Di hadis ini pengecualiannya adalah puasa, bahwa ternyata puasa diberikan ganjaran yang tidak ada batasnya. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambal menggambarkan bahwa hal tersebut
diberikan ganjaran yang tak terbatas, karena ketika kita berpuasa tidak terlepas dari kewajiban kita untuk senantiasa bersabar. Ya, jadi modal utama ketika kita berpuasa adalah kita harus bersabar, dan sabar itu sendiri adalah suatu amalan yang akan diberikan pahala tanpa batas, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 10 bahwa sesungguhnya setiap orang itu akan diberikan ganjaran. Kesabaran yang dilakukan oleh setiap orang itu akan diberikan pahala yang tanpa batas. Ya, sabar ini tercakup atau mencakup 3 hal. Ya, jadi kita harus bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus bersabar dalam menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus bersabar dalam menjalani segala hal-hal yang menyakitkan atau bahkan musibah yang menimpa kita. Jadi ini 3 ranah kesabaran yang harus kita lakukan. Nah, terkait dengan puasa ini, ketiga aspek ini itu ada di dalamnya. Ya, kita bersabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah gambarkan bahwa puasa ini adalah sebuah perintah. Oleh karenanya kita harus bersabar untuk menjalankan perintah ini. Kemudian puasa ini kita juga diminta untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa kita. Ya, kita menghindari hal-hal yang bisa membuat pahala kita menjadi hilang, misalnya tidak mampu menahan amarah atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ya, jadi ketika kita berpuasa, maka semua bentuk kemaksiatan-kemaksiatan, semua bentuk dosa baik kecil maupun besar itu harus kita hindari. Termasuk nanda sekalian, yang paling dikenal di kawalan muda adalah berpacar-pacaran. Nah, jadi orang yang berpuasa ya tidak diperbolehkan untuk berpacar-pacaran. Ya, jadi secara hukum sebenarnya baik kita berpuasa atau tidak, berpacaran itu suatu hal yang tidak diperbolehkan secara syar'i, apatah lagi ketika kita berpuasa. Nah, disinilah dituntut bagaimana kita melatih kesabaran kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat ini. Nah, begitupun dengan yang ketiga, kita bersabar dalam melakukan atau dalam menerima hal-hal yang menyakitkan. Ketika orang lain mungkin membuat kita tersinggung dan kita dalam kondisi berpuasa, maka bagaimana kita berupaya untuk menahan kesabaran kita. Mungkin kondisi di rumah kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bersabar. Nah, dengan keyakinan bahwa di balik kesabaran kita ada pahala yang tak terbatas. Ya, terkait dengan puasa tadi, karena puasa ini sangat identik dengan kesabaran kita, maka puasa pun diberikan ganjaran pahala yang tak terbatas. Apa kemudian yang kedua, nanda sekalian, yang kita dapat peroleh? Ya, ternyata dengan berpuasa kita bisa mendapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia ketika kita berbuka, dan kebahagiaan di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 2 kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini dan di akhirat kelak. Jadi kebahagiaan tersebut hanya dapat diperoleh bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, puasa adalah perisai. Ya, perisai atau pembatas api neraka. Nah, jadi Allah akan memberikan batas diri orang yang berpuasa dengan api neraka. Jadi ada perisai antara seseorang dengan siksaan api neraka, yaitu puasa.
Ya. Kemudian yang selanjutnya ternyata puasa ini diberikan bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakan sesuai dengan tuntunan syar'i dengan ganjaran surga. Dan di dalam surga nantinya akan ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu khusus yang dilalui oleh orang yang berpuasa. Nah, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan, keberkahan Ramadan itu, maka kembali lagi kita harus membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sebagai bukti kita harus menjalankan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, bagaimana kita berupaya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa? Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Ya, mungkin kita melihat fenomena di dalam masyarakat, ada yang bersahur jam 3, atau bahkan ada yang jam 2, bahkan ada yang begadang sampai jam 1. Sahur memang katanya baru tidur, pada sesungguhnya sunnahnya sahur itu adalah bagaimana kita berupaya mengakhirkan sahur kita. Ya, jadi digambarkan di dalam satu kisah ketika Said mengisahkan ya bahwa saya pernah bersahur bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kami sholat subuh. Sehingga sahabat bertanya, berapa lama jarak antara sahur Anda dengan azan subuh? Maka Said menjawab, kira-kira pembacaan Al-Quran 50 ayat. Jadi dibaca Al-Quran secara tartil sebanyak 50 ayat. Ya, jadi sangat singkat waktu afdalnya kita untuk bersahur. Ya, kira-kira lah 30 menit sebelum azan subuh. Jadi kita hitung mundur saja jam berapa kita sholat subuh, masuk waktu subuh, kita hitung mundur 30 menit, itulah waktu paling afdalnya kita untuk bersahur. Ya, jadi bersahur bukan hanya sekedar agar kita kenyang, membantu kita menahan di siang hari, tapi sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan tersendiri, ada pahala tersendiri yang kita dapatkan dengan bersahur tersebut. Nah, jadi kita berupaya agar menjalankan hal tersebut untuk memperoleh pahala atau keberkahan dari bersahur. Kemudian sunnah berikutnya adalah menyegerakan untuk berbuka. Ya, menyegerakan berbuka ya tentu tetap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Artinya bahwa ketika waktu berbuka sudah tiba, maka bersegeralah kita untuk berbuka. Oleh karenanya hal yang paling utama yang kita lakukan, sunnah yang paling utama kita terapkan ketika menjelang buka puasa adalah kita mempersiapkan diri dengan banyak beristighfar, banyak berdoa. Karena salah satu waktu yang afdal untuk diterimanya doa adalah ketika menjelang buka puasa. Ya, jadi jangan kita banyak memegang HP, membaca status-status yang ada, tapi diupayakan selama Ramadan ini kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan banyak berzikir kepadanya, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita sudah siap dalam kondisi itu dan azan atau waktu berbuka sudah tiba, maka kita bersegera untuk berbuka. Sehingga kembali lagi kita pun mendapatkan pahala dari berbuka tersebut dengan menyegerakan berpuasa. Kemudian
Yang paling afdal ketika kita berbuka puasa adalah berbuka dengan kurma, ya. Kalau tidak ada kurma, ya bisa diganti dengan air putih, ya. Karena kurma ini rasanya manis, sehingga terkadang orang mengatakan berbuka dengan yang manis-manis, tapi sesungguhnya yang lebih utama adalah berbuka dengan kurma. Ya, tetapi kalau tidak ada, ya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, bahkan dikatakan bisa diganti dengan cukup dengan seteguk air. Ya, Masya Allah, Islam ini betul-betul sangat mudah, sangat ringan, sehingga insya Allah barang siapa yang betul-betul ikhlas dalam menjalankannya, maka ia akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Kemudian dalam berbuka sunnahnya tadi, jangan lupa berdoa, ya. Jangan lupa berdoa, memperbanyak doa, dan doa-doa secara umum maupun doa secara khusus. Berikutnya tentang apa amalan yang dapat kita lakukan untuk meraih kemuliaan Ramadan. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Al-Quran ini harus kita membacanya sebanyak mungkin sesuai kemampuan kita. Diupayakan minimal kita bisa khatamkan sebanyak 1 kali minimal, ya. Karena sangat terugi ketika kita tidak memanfaatkan momen yang sangat sangat banyak pahala yang dapat kita raup di dalamnya. Pahala kita, ganjaran-ganjaran amalan kita dilipat gandakan. Jadi wujud kecintaan kita sebagaimana judul yang kita angkat tadi, buktikan cintamu, sebagai momen untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Ketika kita mengaku kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita bisa melihat sejauh mana kecintaan kita terhadap bacaan-bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai lebih banyak kita membaca status, lebih banyak kita membuka HP kita dengan berbagai aplikasi yang ada di dalamnya dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Nanda bisa introspeksi diri masing-masing, berapa kali membuka HP-nya setiap hari dan berapa kali membuka Al-Quran setiap hari. Ya, ketika Nanda tidak membaca status-status yang ada di HP-nya dalam 1 jam, 2 jam, adakah perasaan penasaran di dalamnya? Maka ini pun bisa kita sandingkan, bisa kita buktikan dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun kita tidak membaca Al-Quran, tidak ada rasa rindu di dalamnya, sementara membaca status yang ada di HP 1 jam saja kita tidak buka, luar biasa penasaran kita. Informasi apa gerangan yang ada di dalamnya? Ya, ini bisa diukur sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ayat-ayatnya. Kemudian selanjutnya bahwa dengan membaca Al-Quran itu banyak pahala yang dapat kita raih di dalamnya. Semua yang kita baca ada pahala yang kita dapatkan. Bahkan digambarkan di dalam hadis bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, secara tartil, maka ia akan bersama dengan malaikat. Tetapi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka baginya ia akan mendapat 2 pahala. Ya, jadi kita tidak punya alasan, ya maka saya membaca Al-Quran karena belum bagus bacaanku. Justru karena belum bagus bacaan kita harus banyak berlatih. Tentu di samping kita mencari ustaz-ustazah untuk mengajarkan kita memperbaiki bacaan-bacaan kita. Tapi jangan putus asa untuk term sekarang ini, baca saja sesuai dengan kemampuan kita. Karena keinginan kita untuk mau membaca Al-Quran itu sudah dapat 1 pahala. Pahala yang kedua yang kita dapatkan dengan terbata-batanya kita membaca Al-Quran, itu juga ada pahala yang kita dapatkan. Ya, Masya Allah.
Nah, secara umum juga digambarkan bahwa setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu kita akan mendapatkan 10 pahala. Dan tidaklah dikatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Nah, tapi masing-masing alif satu, lam, mim masing-masing satu. Jadi baru itu yang kita baca kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Belum lagi dihitung tausnya, basmalahnya. Apalagi kalau kita mampu membaca satu halaman, membaca satu juz, bahkan sampai khatam. Masya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Kemudian amalan selanjutnya yang dapat kita tegakkan di bulan Ramadan ini adalah Qiyamul Lail atau Tarwih. Ya, jadi kita jaga salat-salat malam kita jaga tarawih kita, jangan sampai terlewatkan tanpa melaksanakannya. Tahun ini adalah tahun Ramadan kita yang tahun depan belum tentu kita menjumpainya kembali. Jangankan untuk tahun depan, sebentar malam pun tidak ada jaminan apakah kita mampu mendapatkannya bisa sampai di hari esok atau tidak, itu tidak ada jaminan. Oleh karenanya ketika ada kesempatan jangan dilewatkan, maksimalkan. Hari ini adalah hari ibadah kita. Apa yang telah kita lalui itu jadikan sebagai masa lalu untuk kita introspeksi diri, dan hari esok tidak perlu kita risaukan karena sesuatu hal yang gaib yang belum tentu kita dapatkan. Intinya hari ini milik kita, maksimalkan persiapan kita untuk menghadapi kematian, menghadapi perhitungan di hari akhirat kelak. Berikutnya, memperbanyak zikir. Ala bisikrillahi tatmainnatul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketika hati Nanda sekalian lagi galau, ya maka perbanyaklah berzikir. Ya, ketika kita berzikir, maka itu akan memberikan ketenangan di dalam jiwa-jiwa kita. Mungkin ada orang mengatakan, saya selalu berzikir tapi hati saya tetap galau. Nah, mungkin zikir kita masih perlu diperbaiki lagi. Apakah zikir kita sudah sampai ke hati kita? Jangan sampai kita hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah dan zikir-zikir yang lainnya misalnya, tetapi tidak sampai kita meresapi maknanya, tidak sampai ke hati kita, sehingga tidak ada bekas yang dapat kita rasakan di dalamnya. Oleh karena itu, ya mari kita betul-betul menghayati, memaknai zikir-zikir yang kita ucapkan. Ya, memperbanyak beristighfar. Ya, semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Yang terakhir, Nanda sekalian, adalah berinfak. Ya, jadi berinfak apalagi di bulan suci Ramadan ini, itu akan dilipat gandakan pahalanya. Di dalam Al-Quran juga digambarkan bahwa perumpamaan berinfak yang dilakukan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, jadi mari kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk memperbanyak berinfak. Nah, jadi berinfak tidak dikatakan saya belum punya pekerjaan Bu sehingga tidak bisa berinfak. Jadi infak-infak ini tidak dibatasi berapa jumlahnya, tapi sejauh mana keikhlasan kita dalam menjalankannya. Ya, mungkin kita diberikan uang jajan 10.000, ya kita sisihkan 1.000 rupiah atau 500 rupiah untuk berinfak. Apatah lagi di subuh hari. Ya, jadi di subuh hari itu malaikat akan turun, ada 2 malaikat yang turun untuk mencatat orang-orang yang senantiasa berinfak. Nah, inilah Nanda sekalian beberapa poin
Ya, walaupun mungkin singkat, tapi mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, kita bisa memahami secara garis besarnya, sehingga betul-betul kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahwa cinta tidak hanya diucapkan, tetapi cinta butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Maka mari kita berjuang, mari kita mengorbankan tenaga, pikiran, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga apa yang kita bahas pada hari ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.